92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat, bersuka cita, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan kita. Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro. Dan bagi Sobat Maestro yang ingin bertanya seputar pendidikan putra putri, silakan Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 081 321 000925. Dan seperti biasanya saya sudah bersama Bapak Ferry Herlianto yang akan menemani Sobat Maestro. Pak Ferry. Pak Aris dan juga Sobat Maestro, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Iya, Pak Ferry, ini memang yang sering kali dianggap sepele ya untuk pastoral anak. Ini beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan praktisi anak. Ini memang sesuatu yang kadang-kadang agak dilupakan baik di gereja ataupun di sekolah tentang pastoral terhadap anak-anak ini Pak Ferry. Sebegitu Ya, baik. urgentnya kah ini Pak? Baik ya, Pak Ari dan Sobat Maestro. Ya tentu kalau kita mendengar kata pastoral di sekolah itu memang mungkin akan agak sedikit terlihat aneh begitu ya. Kok di sekolah ada pelayanan pastoral? Bukankah di sekolah sudah ada pelayanan bimbingan dan konseling gitu ya? Nah sebenarnya bicara tentang pastoral di dalam dunia pendidikan itu tidak bicara hanya dari sisi bimbingan konseling. Artinya pastoral di sekolah itu diperhadapkan kepada setiap aktivitas akademika yang ada di sekolah tersebut. Artinya guru, staf yang ada di sekolah tersebut harus melakukan yang namanya pastoral terhadap pelayanan pastoral, maksud saya pelayanan pastoral terhadap anak-anak yang telah dipercayakan yang sekolah di sekolah tersebut, begitu Pak Ari. Iya, iya. Jadi tidak hanya tugas ini aja ya, guru BP ya kalau zaman kita begitu guru ya. BP ya, atau guru BK sekarang ya. BK, betul. Jadi seluruh pendidik yang ada di lingkungan sekolah itu kalau saya bisa katakan wajib memahami ataupun melaksanakan bimbingan pastoral ini terkait apapun juga mata pelajaran yang disampaikan ya Pak ya. Betul. Karena begini, kan memang rata-rata kita beranggapan bahwa kalau guru yang bidang studi atau guru wali kelas merasanya bahwa urusan konseling dan segala macamnya kalau ada atau urusan psikologi itu urusannya dengan bimbingan konseling atau bimbingan BP ya dulu ya. Nah, tapi sebenarnya kan seberapa sanggup bagian BK atau BP itu menangani semua anak atau setiap anak yang ada. Tentu permasalahan punya variasi yang berbeda-beda. Betul. Dan biasanya yang dirujuk ke masalah-masalah yang sangat krusial atau yang sangat berat begitu ya. Tapi kalau masalah-masalah yang kecil kan kadang-kadang kita terlewatkan. Sehingga kita merasa itu tuh nggak apa-apa, nanti juga selesai sendiri. Nah tentu kita nggak boleh seperti itu ya. Kita sudah mempromosikan sekolah kita, lalu berharap orang tua mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar di tempat kita, lalu kita biarkan begitu saja ya. Nah, jadi ini tentang pentingnya pelayanan pastoral bagi anak-anak di sekolah Pak Ari. Nah, kenapa kita pada umumnya para guru atau para pendidik di sekolah itu merasa itu bukan bagian saya. Nah, ada beberapa pandangan yang melatar belakangi mengapa pelayanan pastoral itu tidak pernah atau mungkin jarang sekali disentuh oleh para guru. Para guru merasa bahwa saya pokoknya mengajar, urusan saya belajar mengajar selesai, nggak bermasalah anak tersebut, ya sudah, itu cukup. Nah, tapi kan tidak seperti itu ya. Betul. Jadi ada beberapa pandangan ini Pak Ari yang membuat kita para guru atau pada umumnya para guru merasa pelayanan pastoral itu hanya untuk BK atau juga tidak terlalu diperhatikan. Yang pertama itu adalah bicara tentang mengenai anak-anak berkomunikasi. Nah, kita rata-rata orang dewasa berpikir begini, bahwa sebagaimana kita orang dewasa melewati krisis, maka kita menyamakannya, anak-anak juga sama.
nanti juga akan seperti itu, nanti hilang sendiri, nanti juga akan lupa sendiri, nanti juga akan selesai sendiri. Nah, kadang-kadang kita merasa cara kita berkomunikasi atau orang dewasa berkomunikasi dalam melewati krisis atau masalah itu disamakan seperti anak-anak. Sudahlah, nanti juga sama kok, saya dulu juga begitu, saya dulu nggak diajar, juga beres sendiri masalahnya. Nah, begitu Pak Ari. Iya. Betul. Itu yang pertama ya Pak Ari. Jadi berbicara tentang bagaimana anak-anak berkomunikasi. Ya memang kita nggak bisa pungkiri, memang mayoritas kita berpikir bahwa udahlah anak-anak juga nanti lupa sendiri dan seterusnya begitu. Iya. Nah, hal yang kedua adalah kesadaran anak-anak. Maksudnya ini seperti ini, Pak Ari dan juga Sobat Maestro. Cukup banyak memang kita merasa atau menganggap anak-anak itu nggak punya kesadaran yang serius akan peristiwa yang terjadi. Ya namanya anak-anak main gunting, lalu temennya tergunting atau temannya itu kesodok gunting gitu ya, tertusuk gunting. Ya namanya juga anak-anak kan nggak sadar, mereka itu nggak hanya main-main kok. Nah, hal ini membuat ya penyelesaian masalah tersebut hanya penyelesaian secara formal saja. Penyelesaiannya sudah, kamu salah nih karena menusuk temanmu sehingga berdarah, itu bersalah, kamu harus minta maaf, selesai. Mungkin orang tua juga dimediasi begitu ya, selesai. Nah, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu sebenarnya. Kita perlu memahami dengan serius bahwa apa yang dilakukan anak tersebut sebenarnya tentu ada latar belakangnya. Kenapa dia bisa sampai melakukan itu ya, menusuk atau mungkin menggores teman sebuah gunting. Nah, jadi tentunya ini kan sebenarnya pihak sekolah perlu menangani secara serius ada apa dan mengapanya. Nah, ini bicara kesadaran anak-anak. Sebenarnya anak-anak sadar kalau melakukan itu, saya rasa sadar ya Pak Ari ya. Pak Ari setuju ya. Jadi kalau anak-anak pun sebenarnya sadar bahwa dia melakukan itu. Mungkin karena dia marah sehingga dia lakukan itu ke temannya. Mungkin dia jealous dengan temannya sehingga dia lakukan itu. Sebenarnya dia sadar. Nah, tapi memang ada beberapa kasus yang memang yang cukup unik juga sih Pak. Saya beberapa waktu yang lalu juga sedang nanganin di tempat saya mengajar begitu ya. Ya karena saya jadi sadar apa yang disampaikan Pak Ferry. Ya saya selalu bilang saya bukan guru BP, saya hanya guru ekskul gitu kan. Sementara anak ini sedang bermasalah Pak Ferry. Jadi kejadiannya anak ini nggak tahu seperti apa, ada temennya minta tolong beliin alat kontrasepsi. Nah, sama temennya ini dilaporkan ke gurunya. Lalu anak ini dipanggil lah ke guru BK begitu. Kenapa kamu beli alat kontrasepsi? Loh, saya disuruh ini. Nah, temennya bilang, enggak gitu kan. Nah, anak ini tidak mendapatkan bimbingan yang serius sehingga dia dapat SP begitu ya. Nah, sementara kan saya bukan guru BK dan saya hanya guru ekskul gitu. Tiap ketemu itu terus yang dikatakan begitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini tuh kan mungkin kita bilang ini mah anak ini dibilang nggak sadar, tapi ini serius juga nih masalahnya. Dia di SP Pak. Ya, yang nyuruh nggak di SP ya Pak ya. Nah, karena yang nyuruh itu dia nggak ngerasa nyuruh begitu Pak. Jadi kayaknya memang ini lagi in apa sih namanya di ngeprank begitu loh Pak. Baik. Ya sebenarnya anak-anak sadar gitu ya tentang hal tersebut. Tapi memang ada satu atau dua sisi atau beberapa sisi yang memang kalau itu memang di luar ranah anak-anak tentunya ya. Ya tentu sebenarnya kan begini, kalau bicara tentang ranah ya tadi ya masalah tentang alat kontrasepsi tentu ini jauh sekali anak-anak
bisa bicara tentang alat kontrasepsi. Iya, nah itu kan sebetulnya sebagai guru kan harus lebih berpikir ada apa nih sebetulnya kan ya Pak ya? Benar. Jadi kita sebenarnya bicara tentang kasus tadi yang Pak Arif sampaikan, yaitu pentingnya kita pelayanan pastoral terhadap mereka. Artinya tidak hanya sekedar surat peringatan. Memang betul itu secara formalnya begitu. Artinya bahwa dengan pelayanan pastoral diharapkan menggali lebih jauh, tidak hanya bicara tentang BK gitu ya, karena rata-rata juga guru BK kan galak gitu ya, rata-rata tidak semua, gitu ya, tidak semua. Itu kayaknya, karena yang itu kayaknya, kenapa, Pak? Iya itu kayaknya stadium akhir ya kalau udah ngomong nanti aku bilangin BK loh, jangan Pak. Iya, nah jadi artinya pelayanan pastoral itu sebenarnya melebihi dari apa yang dilakukan hanya konseling di bimbingan konseling saja. Jadi sebenarnya kita coba mendekati anak itu secara pastoral gitu, secara digembalakan. Nah, kalau kita bicara digembalakan kan kita ingatnya itu Mazmur 23 Pak Ari ya. Nah, atau juga maksud saya bicara Mazmur 23 sering kita itu melihat gambar ketika ada tulisan Tuhan adalah gembalaku. Itu gambarnya selalu kalau enggak Tuhan Yesus memimpin gerombolan sekumpulan domba atau Tuhan Yesusnya menggendong di bahu seekor domba. Tuhan Yesus menggendong seekor domba di bahunya. Betul ya Pak Arya? Betul. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kondisi konteks di Israel, kalau ada seekor domba itu digendong oleh gembalanya, berarti domba itu tuh domba yang nakal, Pak Ari. Bukan domba yang baik. Gitu. Nah, karena itu domba yang nakal, suka kabur, suka nggak ikut aturan, sehingga dia tersesat. Nah, supaya domba itu kapok, maka biasanya gembala itu akan mematahkan kakinya, salah satu kakinya. Supaya domba itu nggak lagi jalan-jalan menurut maunya sendiri. Nah itu sebabnya ketika dombanya karena kakinya dipatahkan satu atau dua tungkai kakinya, maka ya harus digendong oleh gembalanya karena nggak bisa jalan. Nah itu sama menjadi gambaran kehidupan kita sebenarnya para pendidik, bahwa di lingkungan sekolah kita bukan hanya bicara konseling, betul, bicara konseling itu pasti dan harus. Tetapi bicara penggembalaan itu kan bicara tentang mengobati yang luka, mengobati yang nakal, mendisiplin yang tidak taat. Nah, kalau hanya secara formal ya tinggal kasih SP ya tentu ya cepat, dan memang itu secara formal memang harus seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah ada follow up selanjutnya? Nah ini yang disebutnya menggembalakan ini, Pak. Betul. Apakah ada follow up selanjutnya kita tangani masalah tersebut, kasus tersebut dengan lebih serius? Ini sebenarnya benar nggak sadar, atau hanya main-main, atau sungguhan, atau bagaimana? Kalau isinya kan nanti dipecahkan. Kalau memang misalnya ternyata dia nggak sadar dan dia tidak mengerti dengan apa yang disuruh temannya misalnya, tentu kita punya penanganan yang berbeda. Nah kemudian kalau misalnya ditangani serius, ternyata jawabannya dia ternyata mengerti, tapi pura-pura mengerti, maka penanganannya tentu ke belakangnya dari mana dia tahu tentang alat kontrasepsi. Mungkin ini juga kan bisa jadi satu tolak ukur ya, jadi sebuah indikasi ya bahwa ada sesuatu nih di lembaga sekolah yang sedang dikelola ya Pak ya, sampai anak SMP kelas 1 sampai bermain dengan hal-hal yang seperti itu. Saya juga sangat syok ketika kebetulan anak ini di bawah saya ekskul Pak gitu loh. Oke. Iya. Ya, jadi bicara pastoral di sekolah itu artinya bahwa itu jauh lebih ke depan lagi, lebih mendalam lagi dari hanya sekedar bimbingan konseling. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ini menjadi tanggung jawab setiap didik yang ada di sekolah tersebut. Jadi memang sebenarnya sih nggak boleh kita bicara, saya kan bukan guru kelasnya,
biarin aja guru kelasnya menangani. Sebenarnya nggak begitu, karena kalau bicara pastoral di sekolah itu bagian setiap kita. Karena ketika satu bermasalah tentu itu nanti akan berdampak dengan yang lainnya, anak-anak yang lain sebenarnya begitu, dan akan berdampak juga dengan proses belajar mengajar. Begitu Pak Ari. Betul. Ya, itu pandangan yang kedua ya. Iya. Kemudian pandangan yang ketiga adalah bicara tentang dikatakan bahwa anak-anak adalah tanggung jawab orang tua mereka sendiri. Nah, sehingga pandangan ini ingin memang mendidik anak adalah peran orang tua yang utama. Tetapi ketika ada di sekolah, tentu itu peran sekolah. Artinya kita sekolah itu bergandengan tangan dengan orang tua. Sekolah sebagai partner dari orang tua. Jadi ketika anak-anak itu ada di sekolah, tentu itu tanggung jawab sekolah. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa ya sudah itu kan tanggung jawab mamanya sendiri, orang tuanya sendiri. Kita pokoknya menangani sebisa kita aja di sekolah. Nah, tentu dalam pandangan pastoral di sekolah kita nggak boleh seperti itu Pak Ari. Iya, betul. Jadi, image atau pandangan bahwa itu kan urusannya orang tua nanti. Ya nggak bisa begitu, karena kita ini partner dari orang tua. Kemudian yang keempat adalah kebanyakan dari kita mengapa kita nggak melakukan pastoral di sekolah atau di kelas kita, menghindari kecurigaan. Apalagi sekarang dengan undang-undang hak asasi anak gitu ya. Anak gitu kan. Nah itu kan kita benar-benar diatur sekali bagaimana kita menangani anak-anak yang ada di bawah bimbingan kita, khususnya yang ada di sekolah. Nah, untuk menghindari kecurigaan, makanya tidak perlu ada pelayanan pastoral atau pelayanan pastoralnya dikesampingkan. Kenapa? Karena nanti kalau saya terlalu merespon atau terlalu dalam dengan pelayanan terhadap anak-anak secara pastoral di sekolah, nanti saya takut dicurigai mau melakukan apa, mau mungkin ada motivasi yang lain. Iya. Apalagi sekarang ini lagi rame ya. Seperti itu, begitu ya. Iya, lagi rawan dengan konflik-konflik perlakuan yang kurang bagus ya terhadap anak didik ya, yang di media massa udah mulai cukup banyak merebak dan banyak guru-guru yang berakhir di penjara. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri sih Pak Ari bahwa ada kasus-kasus pendidik dalam hal ini yang memang yang bersalah, yang punya motivasi dan mungkin saya rasa sih kepribadian yang belum beres di dalam Tuhan ya, sehingga mereka melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Tapi bukan berarti kan kita jadi mengatakan kalau gitu nggak perlu lah pelayanan pastoral. Sebisanya aja lah, cukup adanya saja. Nah, padahal kalau kita pikir ketika anak-anak tersebut tidak ditangani secara pastoral dengan baik di sekolah dasar, ini karena anak-anak kan sekolah dasar ya, anggaplah sampai usia 12 tahun begitu ya. Nah, tentu itu akan berdampak nanti ketika dia di SMP. Ketika di SMP dianggapnya sudah dewasa, sudah cukup dewasa, maka tidak akan tertangani lagi. Mereka naik ke jenjang SMA. Jenjang SMA lagi sudah akan lebih diberi kebebasan kan. Begitu di SMA tertangani, maka mereka masuk ke jenjang universitas, sudah jadi. Karena universitas lebih banyak kebebasan yang diberikan, karena sudah namanya mahasiswa. Bukan lagi siswa begitu ya. Dan tentu masalahnya jadi menumpuk, dan kalau menumpuk ya tentu generasi muda yang akan dirugikan. Kenapa? Karena tidak ditangani sejak mereka masih anak-anak begitu. Jadi bimbingan pastoral ini memang dari sedini mungkin begitu ya, anak-anak masuk dalam dunia pendidikan ya Pak ya. Benar Pak Ari. Karena ya dampaknya itu akan berlanjut terus. Ketika satu konflik atau satu krisis, satu masalah itu tidak diselesaikan. Iya. Saya jadi ingat waktu Pak Ferry mengungkapkan tentang seorang anak yang takut untuk bernyanyi itu ya di SD ya. Benar.
Ya, mungkin kita merasa mana ada anak-anak yang takut nyanyi. Ya, memang benar. Secara umum betul. Tidak ada jarang anak-anak yang takut menyanyi. Tetapi kalau kita anggap nanti juga beres sendiri. Mungkin itu hanya takut. Itu mungkin hanya grogi dia. Hanya malu nanti gitu ya. beres sendiri. Akhirnya tidak tertolong anak tersebut kan. Dan yang terakhir adalah mengapa pelayanan pastoral terhadap anak-anak, terhadap anak didik gitu ya, khususnya di lingkungan sekolah dasar itu kurang terpantau atau kurang dijalankan atau dikesampingkan adalah karena memang ya cukup banyak guru-guru yang kurang memang dalam hal pelatihan terhadap bagaimana menggembalakan anak-anak. Mereka memang tentu saja di universitas mereka diajarkan how to teach-nya, bagaimana mereka mengajar. Itu tentu, itu sudah pakem kurikulumnya begitu ya. Tetapi jarang sekali, bahkan termasuk universitas Kristen sekalipun ketika melahirkan atau meluluskan sarjana-sarjana pendidikan Kristen, ya atau ya sarjana-sarjana Kristen lah begitu. Jarang sekali mereka juga diperlengkapi how to shepherd-nya gitu ya, bagaimana mengembalakannya. Jadi ketika ada masalah bukan hanya sekedar pemberesan secara formal, tapi mari jauh lebih dalam melihat sebagai ingat anak yang kita ajar adalah pribadi-pribadi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang tidak hanya sekedar objek untuk kita didik atau kita ajar. Nah, itu jarang sekali sehingga memang konsep yang selanjutnya yang terakhir itu tadi saya katakan mengapa pelayanan pastoral itu kurang dijangkau atau kurang dilakukan karena memang ya guru-gurunya memang kurang dalam hal pelatihan terhadap bagaimana menggembalakan anak-anak. Iya. Mungkin sulit ya Pak ya. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu pakar komunikasi. Dan ternyata ini nyambung juga dengan pastoral anak. Beliau mengatakan bahwa menulis skripsi itu adalah ilmu yang paling gampang, begitu. Yang paling sulit adalah bagaimana menulis untuk anak-anak. Itu betul. Itu dalam dunia media mengakui seperti itu ya. Jadi untuk nulis skripsi itu ilmu yang paling rendah tingkat kesulitannya. Yang paling tinggi ketika seseorang bisa menulis untuk anak, dia pasti bisa nulis untuk skripsi. Orang yang bisa nulis skripsi belum tentu bisa nulis untuk anak, begitu Pak. Anak-anak. Apakah ini ada korelasinya seperti yang Pak Ferry sampaikan sehingga pastoral terhadap anak didik ya khususnya yang di usia dasar agak sedikit terabaikan begitu Pak Ferry? Betul Pak Ari. Karena secara potensi kan memang secara kompetensi maksud saya kita para guru kan secara umum kalau di universitas kita hanya diajar untuk tadi saya katakan hanya mengajar, how to manage your class gitu ya, bagaimana memanajemen kelas Anda gitu. Tapi bagaimana mendekati anak, nah itu kadang-kadang kita kurang. Bagaimana kita menolong anak yang sedang dalam krisis, nah itu kita kurang kadang-kadang. Tidak semua ya, saya katakan tidak semua ya Pak. Artinya ada juga guru-guru yang walaupun tidak diperlengkapi seperti itu, tapi mereka punya hati, punya kerinduan dan mereka belajar secara otodidak begitu. Oh ternyata saya perlu melangkah dalam hal pastoral terhadap anak didik saya, tidak hanya pendekatan secara edukatif atau pendekatan secara persuasif gitu ya, tapi juga pendekatan secara pastoral. Nah, Pak Ferry, kalau ada guru yang mengatakan bahwa saya nggak punya talenta untuk anak-anak gitu, nah ini kan
lazim ya Pak ya, kita sering kali begitu ya. Saya nggak ada talenta buat anak-anak begitu. Jadi apakah ini hanya sebuah alibi? Kalau seperti tadi dari apa yang disampaikan Pak Ferry begitu kan seharusnya setiap guru ya, setiap pendidik kan diharapkan memiliki skill untuk itu begitu. Nah kalau misalkan ada yang rata-rata dari 10 orang 9 orang bilang saya nggak punya talenta buat anak-anak begitu. Nah kira-kira seperti apa Pak Ferry? Baik. Kalau bagi saya sih ada beberapa pertimbangan Pak Ari. Yang pertama mungkin memang sebenarnya kalau ditanya nggak suka anak itu, nggak punya talenta anak itu sebenarnya sih jawaban bias gitu ya. Jawaban bias dalam arti gini, saya takutnya bahwa mereka sebenarnya itu bukannya nggak bisa, tapi memang nggak mau. Karena mereka tahu kalau melayani anak atau pastoral secara anak ataupun mendidik anak-anak itu lebih ribet, repot ya, lebih repot, lebih menyulitkan daripada mengajar, mendidik orang yang sudah lebih dewasa. Nah, saya rasa sih di sisi itu sih Pak Arya. Jadi ada ketakutan dan keengganan. Memang dari awal nggak mau ini nanti repot. Saya harus begini mengurus. Nanti tidak hanya mengurus, tapi kalau yang di TK gitu ya, mengurus nanti dia buang air lah di dalam kelas dan segala macam. Nah, jadi saya rasa sih bukan karena kita nggak punya talenta atau mungkin kita punya talenta banget terhadap anak-anak, bukan sih. Bagi saya tidak itu. Tapi saya rasa lebih ke arah bahwa sebenarnya kita memiliki ketakutan yang tidak kita ungkapkan tentang repotnya ya dan macam-macam yang lain yang kita pikir nggak mau saya nggak mau masuk ke ranah tersebut sehingga enggan untuk mendidik atau mengurus di tataran ranah anak-anak begitu Pak Ari. Iya, menggarisbawahi dari Pak Ferry tadi ya, karena kita nggak punya hati dulu ya Pak ya. Kalau kita punya hati semuanya akan bisa lah ya. Betul. Jadi dari awal kita sudah reject dulu gitu. Nggak mau, saya nggak mau. Padahal mungkin belum dicoba. Memang saya tidak dapat memungkiri bahwa ada memang orang-orang tertentu yang memang ya bukan anti ya terhadap anak, cuma jadi seperti alergi gitu. Jadi sebenarnya ada juga mungkin yang karena masalahnya tuh karena nggak tahu caranya bisa. Karena nggak tahu caranya, jadi sudah lebih baik saya menyentuh ranah pelayanan atau pendidikan terhadap anak-anak. Gitu. Dan ini kan sampai tahun 2020 ini kalau saya lihat di beberapa gereja mencari guru-guru sekolah minggu itu ampun sulitnya minta ampun Pak. Gitu ya. Ya kan ini sebuah fakta loh Pak Ferry ya. Di hampir di semua gereja begitu. Dan ya bahkan kan yang ngajar guru-guru sekolah minggu kan kita lihat ya udah sepuh-sepuh begitu yang anak-anak mudanya kemana lalu banyaknya begitu wanita ya. Dan wanita semua begitu kan. Dan itu memang ya mudah-mudahan dengan siang hari ini apa yang sudah disampaikan Pak Ferry ini tentang pentingnya pastoral bukan hanya buat pendidikan tapi juga putra-putri kita di sekolah minggu, semoga ini bisa mengetuk hati Sobat Maestro ya untuk kita terlibat dalam membangun generasi kita ke depannya begitu ya, baik di lingkungan gereja ataupun dalam lembaga pendidikan. Benar Lari, benar. Justru sebenarnya begitu ya, kalau boleh idealnya begitu Pak Ari. Sebenarnya dalam pendidikan dasar justru nggak boleh sebenarnya guru-guru yang guru-guru yang kurang berpengalaman begitu sebenarnya itu kalau mau idealnya. Kenapa? Karena kita sedang meletakkan dasar. Kita meletakkan fondasi. Ketika diajar salah, teladan yang salah, ya itu tentu akan terbawa terus sampai mereka dewasa tentunya. Sebenarnya begitu Pak Ari, idealnya. Tapi tentu ya kita nggak bisa seideal tersebut. Tapi kalau anggap kita lihat ke ranah sekolah minggu, kadang-kadang
yaitu ya memang tidak masalah kita mau meregenerasi, dalam arti mungkin yang pelayanan itu yang masih muda-muda banget, masih SMP, SMA. Ya saya pribadi mengajar sekolah minggu mulai dari sejak saya SMP gitu ya. Tidak masalah, tapi hanya dengan catatan anak-anak muda ini yang melayani harus benar-benar diberi edukasi yang tepat, benar, bagaimana menghandle seorang anak. Bukan hanya sekedar, oh dia jago nyanyi kakak ini mah, nanti diajarin aja sama kakak ini. Tapi dia nggak tahu menghandle anak untuk mengajar menyanyi ya. Ya percuma, yang ada nanti jadinya ya mengalami kesusahan begitu ya. Nah saya pernah ada kisah begitu ya. Jadi ketika ini di sekolah gitu ya, ketika anak-anak saya yang kelas 1, kelas 2 itu ikut paduan suara. Lalu yang ngajar itu gurunya adalah guru yang guru untuk orang dewasa gitu lah ceritanya. Nah, dia memperlakukan anak-anak ini seperti orang dewasa. Ketika latihan paduan suara itu harus non-stop latihan terus 1 jam. Ya, bisa dibayangkan seorang anak kelas 1, kelas 2 ikut paduan suara, treatmentnya sama seperti orang dewasa. 1 jam harus latihan non-stop, nggak boleh bergerak, disiplin, berdirinya harus tepat. Ya, stres semua anak-anaknya Pak. Jadi ada beberapa yang langsung mundur, nggak mau lagi ikut paduan suara. Ketika di cross check, oh ternyata pendekatan gurunya, memang guru tersebut handal dalam mengajarkan paduan suara, gitu ya. Tapi dia nggak punya sense bahwa yang diajar ini bukan orang dewasa seperti yang biasa dia ajar. Ini yang diajar sekarang adalah anak-anak. Yang tahu sendiri anak kelas 1, kelas 2 itu kan nggak mungkin bisa berdiri tegap, benar-benar disiplin. 15 menit aja pasti sudah goyang-goyang, sudah pengen inilah, pengen ke toilet lah, dan toel teman sana sini lah, dan segala macam. Nah, jadi bagi saya sih Pak Ari, untuk pelayanan di sekolah minggu gitu ya, jadi kalau kita lihat ke ranah sekolah minggu, karena ini edukasi juga ya, kan? Dipersilahkan saja bahwa yang mengajar itu rekan-rekan muda dari SMP dan SMA atau mungkin kuliah ya. Ya, titipan pesan saya bahwa harus diberikan edukasi yang tepat dan benar bagaimana mereka menghandle anak-anak. Tidak hanya jadi kalau hanya senang-senang saja ya, bagaimana mereka meletakkan dasar atau fondasinya begitu Pak Ari. Iya, oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu perhatian kita bersama ya Sobat Maestro, baik dari orang tua, dari para pendidik, untuk kita lebih isu tentang pastoral bagi anak-anak ini sangat-sangat penting ya, sebagai basic daripada pertumbuhan putra-putri kita ke depannya. Selanjutnya seperti apa ini Pak Ferry? Aduh, asik banget nih ngomong. Sudah. Ya. Kalau kita melihat kenapa kita perlu melakukan pastoral terhadap anak-anak, ya pasti alasan utama adalah bagaimana Yesus memandang anak-anak, ya kan? Yesus marah kepada para murid ketika anak-anak itu datang kepada dia, lalu mereka diusir. Yesus marah, gitu ya. Bahkan Yesus katakan, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya, lalu dibuang ke laut. Nah, dari sisi ini, Tuhan Yesus memandang seorang anak itu begitu berharga, sehingga perlu dilayani dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita melayani orang dewasa. Tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa pandangan ya di dunia ini, bahkan termasuk di Indonesia ada beberapa juga yang mengatakan kalau anak-anak itu setengahnya orang masih katanya. Iya, belum jadi orang gitu. Benar ya, mungkin Pak Ari pernah dengar hal ini. Iya, belum jadi orang gitu, setengah orang gitu. Gak usah terlalu dianggap. Kalau mereka nangis ya nanti juga beres sendiri. Kalau mereka marah nanti juga main lagi sendiri. Nah, sebenarnya nggak begitu ya, karena Tuhan Yesus memandang seorang anak itu utuh, sebagaimana dia memandang melayani orang dewasa, sebagaimana dia memandang memperhatikan, mengasihi orang-orang dewasa yang dia layani yang sedang sakit, entah itu sakit kusta, sakit
mengalami kebutaan atau lumpuh, Tuhan Yesus juga sama. Memandang seorang anak itu sama ketika dia memandang seorang dewasa yang dia layani. Makanya dia mengatakan seperti yang tadi saya katakan. Iya. Lebih baik ya itu orang yang menyesatkan itu, ya bahasa bebasnya, lebih baik itu ditiadakan saja atau dibuat meninggal saja, karena sudah menyesatkan seorang anak yang akan mengganggu satu generasi nantinya. Kita melayani mereka secara penggembalaan ini, Pak. Pak Ari ya. Iya, betul. Iya. Jadi dengan dasar bahwa Yesus pun melihat anak-anak sebagai pribadi yang utuh, sama sebagaimana orang dewasa, maka kita perlu benar-benar mendidik, melayani anak yang ada di sekolah yang sekarang ini kita layani. Ini secara pastoral atau bahkan edukasi yang kognitif saja, tetapi juga secara pendekatan secara menggembalakan mereka. Itu yang pertama, Pak Ari, alasannya kenapa kita perlu melayani mereka secara pastoral atau dengan menggembalakan mereka. Kemudian yang kedua adalah belajar memandang orang lain yang mau mendengar mereka, mau care dengan mereka, mau percaya dengan mereka. Nah, mereka belajar bahwa dunia ini bukan semuanya dunia yang jahat. Nah, jadi kita sebenarnya ini dengan pelayanan pastoral untuk menggembalakan anak-anak di sekolah, kita sebenarnya juga meletakkan dasar bahwa tidak semua di dunia ini orang dewasa itu jahat. Wah, ya banyak yang jahat. Jahat dalam arti bahkan melakukan kejahatan terhadap anak-anak begitu ya. Tapi kan tidak semuanya. Tidak semua seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita mengajarkan anak-anak bahwa kamu juga bisa mempercayai orang lain. Nah, ketika mereka mulai ditanamkan bahwa kita bisa belajar mempercayai orang lain bisa mempercayai saya. Nah, tentu itu kan skill yang sangat berguna nanti ketika mereka sudah dewasa untuk mempercayakan hal-hal yang mereka bisa percayakan kepada orang lain. Ya, misalnya betul, khususnya ketika mereka dewasa nanti ya. Nah, sebenarnya alasan kita mengembalakan anak-anak adalah ketika mereka melihat kita caring dengan mereka, sabar dengan kelakuan mereka dan hal-hal yang lainnya, mereka belajar, oh ternyata walaupun saya ya dalam tanda kutip itu membuat keonaran, tapi guru saya tetap mempercayakan sesuatu kepada saya. Nah, jadi ini akan menimbulkan ya perasaan-perasaan positif dalam diri anak tersebut. Jadi dia akan berpikir bahwa, hey, saya ternyata walaupun dinilai negatif terus, tetapi ternyata ada sisi positif yang bisa saya lakukan. Nah, ini pun juga nanti akan berdampak bagaimana mereka belajar mengenai Allah. Betul. Nah, kalau kita hanya pendekatan secara punishment dan lain-lain secara formalitasnya, tentu mereka juga akan belajar bahwa berarti Allah saya itu Allah yang terus-menerus menghukum. Tidak ada kasih karunia, tidak ada anugerah, tidak ada kesempatan untuk saya berubah, saya mengubah sikap saya, dan Allah saya berarti bukan Allah yang bisa mempercayai saya bahwa saya juga bisa berubah. Nah, begitu Pak Ari. Iya. Saya termasuk salah satu korbannya, Pak. Jadi saya dulu kan hidup dalam punishment ya. Jadi saya pikir ketika saya sudah berbuat salah, nggak mungkin lah Tuhan pakai saya. Udah saya orang nakal, saya orang jahat, begitu kan. Nah, itu sampai akhirnya ada seseorang yang membukakan ini gitu. Oh, Allah nggak seperti itu, nak, gitu kan. Tapi itu kan butuh proses untuk ngelihat itu ya, Pak ya. Dan itu penting sekali ya. Merubah mindset yang Pak sudah dapat dari kecil ya, tentu tidak segampang kita sehari dua hari ya, Pak. Iya, dan itu yang membuat saya sulit untuk bertobat, sulit untuk berbuah, gitu kan. Nah, karena orang yang dekat saya aja nggak percaya, apalagi Tuhan yang Maha Suci, gitu kan. Itu yang membuat saya nggak mau ke gereja, nggak mau kemana, karena ya saya merasa dengan konsep yang salah itu tadi ya, Pak Ferry ya.
Iya, betul, betul. Ya tentu akan bermasalah, bukan bermasalah, maksud saya akan juga berdampak ketika mereka ya diajak ke gereja. Oh nggak mau, saya kan orang berdosa, saya kan Iya. anak yang jahat, saya suka nakal segala macamnya. Allah tentu nggak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Nah, bahkan kadang-kadang saya pernah dengar itu di guru sekolah minggu ya ada yang mengatakan kita harus jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang saling mengasihi, itu yang Tuhan Yesus senang. Nah, betul, kalimat itu ada kebenarannya. Tetapi bagi seorang anak ketika mendengar kalimat tersebut, dia tidak akan mencerna lebih jauh. Yang dia cerna, oh Tuhan Yesus hanya senang dengan anak yang baik, yang manis. Itu juga yang saya tangkep, Pak, gitu. Jadi Tuhan itu sayang sama orang yang baik, orang yang kayak saya mah enggak. Dan ngapain juga saya ke gereja? Dan Tuhan juga enggak sayang saya gitu kan. Aduh. Iya, ini satu informasi yang sangat penting ya buat Bapak Ibu ya, Sobat Maestro ya. Untuk kita memang berhati-hati di dalam memberikan basic kepada putra-putri kita gitu. Mungkin anak-anak remaja kita udah malas ke gereja mungkin karena dengan ini tadi ya, dengan pola pikir yang salah yang apa namanya dalam pikiran anak-anak kita ya Pak Ferry ya. Iya benar. Ya ada kemungkinan begitu ya. Memang ada satu buku yang berjudul You Lost Me. Itu pengarangnya adalah David Kinnaman. Gitu ya. Mungkin Pak Arif pernah membaca gitu ya. Itu kan You Lost Me itu artinya sebenarnya survei di Amerika memang dalam hal ini berkenaan dengan bahwa remaja dan pemuda itu hilang dari gereja, sehingga dengan mengatakan You Lost Me, jadi gereja Anda itu kehilangan kami, anak-anak muda, kehilangan kami, anak-anak remaja. Nah, memang di beberapa kasusnya adalah bicara tentang ya seperti tadi. Jadi mereka punya pola pikir yang salah, karena dasarnya pun ditanamkan yang salah, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu hanya sekedar saja gitu, tapi tanpa menyentuh sisi kehidupan mereka secara pribadi, sehingga artinya bisa dibilang ini imannya itu nggak berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari. Iya, apalagi ke depannya nanti ya Pak ya. Benar. Iya. Oke. Nah, yang terakhir alasannya mengapa kita perlu melakukan pastoral terhadap anak-anak, khususnya di konteks pendidikan begitu ya. Karena anak juga dapat merasa bersalah sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah bimbing anak-anak tersebut terima Tuhan Yesus dari kecil ya. Tentu saya sangat mempercayai bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ketika merasa bersalah ini muncul, tentu kita perlu menanganinya. Menangani secara pastoral begitu ya, supaya yaitu mereka juga belajar satu hal yang penting dalam konteks Kristen adalah mengampuni dan diampuni. Satu contoh kasus saya di Bandung begitu, ada mahasiswa yang terlambat gitu ya, karena dia ketiduran. Memang dia tidak sengaja, dia tertidur, jamnya memang jam kuliah 2:30 gitu ya. Jadi dia datang ke kelas saya itu sudah jam mungkin sudah terlambat sekitar 35 menit begitu. Memang saya tetap memperbolehkannya masuk. Ya, karena saya melihat ekspresi dia sudah sangat ketakutan, sudah sangat merasa bersalah begitu. Hingga sepanjang kelas juga saya lihat dia juga nggak nyaman gitu ya. Wajahnya juga pucat, terus udah dipandangin tuh sama teman-temannya. Kelas saya memang rencana panggil mahasiswa tersebut gitu ya, tapi saya nggak panggil karena mahasiswa tersebut langsung datang ke depan gitu ya, ke depan kelas, ke meja tempat saya mengajar gitu. Lalu dia bilang, Pak maaf sekali ya Pak. Jadi dia sudah berulang-ulang kali ngomong maaf terus begitu. Dan saya bilang nggak apa-apa, saya maafkan. Saya bilang ya next time ya atur waktulah kamu tidur dan segala macamnya. Ingat kamu sekarang sudah mahasiswa dan dalam hal ini digembleng di pendidikan
teologi. Saya katakan itu. Kamu akan menjadi pemimpin nantinya. Lalu setelah ngobrol seperti itu, dia menanyakan satu hal. Dia dengan agak ketakutan memang masih. Dia tanya, Pak, boleh saya tanya? Saya bilang, ya silakan, tanya apa? Oke, Bapak kenapa nggak marah? Lalu saya bilang, ya bagi saya ekspresi kamu merasa bersalah itu sudah hukuman buat kamu. Itu sudah cukup buat saya. Saya sudah tahu bahwa kamu merasa bersalah, dan saya tahu bahwa kamu melakukan ini bukan kesengajaan. Iya. Saya katakan seperti itu. Dia sangat kaget dengan jawaban saya gitu ya. Lalu dia bilang, tapi kalau yang lain banyaknya marah Pak. Ya saya bilang, saya nggak tahu dengan yang lain. Tapi yang jelas saya melihat sekarang ekspresi kamu itu sudah cukup bagi saya. Melakukannya bukan karena sengaja. Lalu dia katakan, iya Pak, saya benar, saya nggak pernah istilahnya nggak pernah begini katanya, nggak pernah saya terlambat begini, dia bilang begitu. Ya seperti itu Pak Arif. Ya, jadi anak-anak pun sama sebenarnya bisa merasakan rasa bersalah yang besar ketika mereka melakukan satu kesalahan. Nah ini pentingnya kita melayani mereka, ya khususnya di sekolah ya. Berkenaan dengan pelayanan pastoral supaya mereka belajar bahwa saya diampuni. Makanya saya bisa belajar mengampuni. Nah, seperti itu Pak Arif. Iya Pak Ferry, aduh kayaknya nggak kerasa ya sudah hampir 1 jam ya. Ini padahal sesuatu yang masih banyak yang ingin saya tanyakan ya. Dan mungkin bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda bisa SMS ke 081321000925. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke Pak Ferry, kesimpulan dari perbincangan kita hari ini tentang pastoral anak di sekolah pada khususnya Pak. Ya baik, Sobat Maestro dan kita semuanya yang dikasih Tuhan, khususnya para pendidik, mari kita mengambil sikap jangan hanya sebagai educator gitu ya, sebagai pendidik saja, tetapi mari kita mulai melihat bahwa kita pun dipanggil di sekolah sebagai pendidik dan juga pengayom bagi mereka untuk menggembalakan anak-anak yang sudah dipercayakan di sekolah kita. Saya tahu ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus memberikan waktu dan tenaga serta pemikiran yang ekstra. Tapi percayalah Bapak Ibu guru begitu ya, para pendidik, ketika kita mengambil ekstra waktu, ekstra tenaga dan pemikiran kita untuk menangani anak-anak ini dengan mengembalakannya, percaya bahwa itu nanti akan membuahkan hasil yang luar biasa dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Memang kita akan capek, tapi bagi saya dan saya rasa kita juga mengerti ya bahwa kebahagiaan tersendiri dari seorang guru adalah ketika peserta didiknya berubah. Begitu Pak Arif. Iya, Sobat Maestro, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian kita semuanya untuk mulai memahami pentingnya pastoral anak ya, baik di lingkungan pendidikan ataupun juga di gereja-gereja ya, di sekolah minggu. Sekali lagi Pak Ferry, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga Pak Ari dan Sobat Maestro. Baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bapak Ferry mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati. Pendidikan kesetaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal, di mana program ini juga membantu siswa homeschooling agar bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan menjadikan setiap orang sebagai guru? Simak pembahasannya bersama komunitas homeschooling Pewaris Bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, hari Kamis pukul 11 dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.